Sobat Bepom, kembali lagi dengan Lensa Bepom Batam di episode kedua, layanan edukasi netizen sehat dan aman. Nah, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Beredar sebuah video unggahan di media sosial Facebook mengenai tips dalam mengempukkan daging saat memasak menggunakan obat pil yang mengandung paracetamol. Wah, gimana nih gampang makannya? Wah, ini hoax ya, dan tidak boleh dipraktekkan. Paracetamol adalah obat yang dikonsumsi sesuai indikasinya, bukan dicampur dengan bahan makanan, apalagi dimasak. Paracetamol ini, kalau dipanaskan, itu bisa menghasilkan senyawa yang beracun, karena dia akan terpecah menjadi senyawa 4-aminofenol yang dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, bahkan kegagalan organ. Penggunaan obat yang tidak sesuai aturan maupun dosis yang tepat itu bisa berbahaya karena dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Efek sampingnya mungkin tidak terasa langsung, tapi jika kebiasaan memasak daging dengan menggunakan paracetamol terus-menerus dilakukan, bahkan mungkin bertahun-tahun, itu efek samping yang tidak diinginkannya bisa berakibat sangat fatal. Nah, sahabat Bepom bisa menggunakan bahan alami nih sebagai pengempuk daging pengganti paracetamol itu. Nah, contohnya ada jahe, nanas, daun pepaya. Nah, bahan alami ini mengandung enzim yang dapat memutus ikatan peptida pada daging sehingga membuat daging menjadi lebih empuk. Iya. Jadi memang efeknya itu gak langsung terasa gitu ya dari menggunakan paracetamol saat memasak daging, tapi karena menjadi kebiasaan lambat laun itu baru terasa efeknya gitu ya. Ada beredar informasi di media sosial Facebook yang mengklaim rebusan daun ciplukan dapat menyembuhkan penyakit stroke dengan narasinya seperti ini. Terbukti manjur, lumpuh atau stroke langsung bisa jalan hanya dengan satu bahan saja. Oke sahabat Bepom, postingan tersebut saja sudah terlihat hoaxnya ya, di mana sisi hoaxnya itu ada klaim to go to withdraw. Sedangkan menurut Bepom, klaim yang disetujui itu untuk obat bahan alam adalah membantu memelihara kondisi kesehatan, sehingga pengobatan secara medis tetap yang utama. Sama halnya dengan beberapa hoax lainnya seputar obat bahan alam, air rebus, air seduhan irisan buah pare dapat mengobati kanker, atau air perasan daun pepaya dapat menyembuhkan DBD. Sebenarnya itu tidak ada bukti ilmiahnya, sehingga diharapkan sebagai Bepom bijak untuk melihat berita-berita hoax lainnya. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu dengan kakak-kakak yang ini, karena selanjutnya adalah pembahasan tentang hoax mengenai kosmetik dan juga tips-tips untuk melawan hoax. Terima kasih, boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ini ada postingan dari luar negeri nih sebenarnya ya, katanya gini. Florida lebih beracun dibandingkan timbal dan hanya sedikit kurang beracun dibandingkan arsenik. Hanya dibutuhkan 1 gram Florida untuk membunuh seorang anak. Nah itu gimana sih Kak kira-kira? Kedengarannya serem banget ya sahabat Bepom. Namun faktanya, Florida itu membantu mencegah kerusakan gigi dan karies. Nah, selama kita mengikuti dosis yang disarankan, itu tidak akan berbahaya. Untuk kandungan Florida sendiri, di Badan POM itu kita menetapkan kadarnya pada pasta gigi dalam persyaratan teknis bahan kosmetika. Terhadap produk pasta gigi di Indonesia, Badan POM melakukan penilaian terhadap keamanan dan mutunya sebelum diedarkan ke wilayah Indonesia. Jadi kayak istilahnya itu pre-market evaluation. Nah, kemudian setelah beredar pun, Badan POM juga melakukan secara rutin itu pengawasan. Nah, ini istilahnya itu post-market control ya. Kemudian, penting juga untuk sahabat Bepom menggunakan pasta gigi sesuai dengan anjuran dokter agar konsentrasi fluidanya sesuai dengan usia. Berarti untuk anak-anak juga digunakan pasta gigi anak-anak gitu ya, karena si konsentrasi Florida ini juga berbeda ya diaturnya. Selanjutnya gimana sih ini Kak Bintang ya? Caranya sahabat Bepom untuk mungkin mendeteksi ini pasti hoax dan mencegah atau melawan hoax tersebut. Oke, jadi sebelum kita bahas dulu tentang gimana cara tahu dan cegahnya, hoax itu berarti kan tadi udah bahas banyak hoax ya, kayak
sahabat Bepom harus tahu dulu hoax itu adalah informasi bohong atau informasi yang salah mengenai baik itu sumbernya atau isi beritanya, lokasinya dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, untuk kita bisa tahu oh ini hoax atau tidak, kita lihat dulu dari sumbernya. Sumbernya apakah memang dikeluarkan oleh dari instansi yang kredibel atau mungkin sumber-sumber yang terpercaya atau mungkin anonim. Nah, jadi harus tahu dulu sumbernya siapa. Kemudian keterangan 5W1H. Jadi dalam suatu berita kan pasti ada isi ya. Nah, kita lihat apakah lengkap 5W1H-nya. Jadi biasanya kalau hoax ini bisa ada pesannya tapi tidak ada sumber validnya, atau pesannya ada nih, sumbernya juga ada, tapi keterangan waktunya itu tidak ada. Jadi biasanya 5W1H-nya tidak lengkap. Selain dari 5W1H yang tidak lengkap, juga ada beberapa penekanan-penekanan berlebihan. Misalnya kalau ada berita, hurufnya gede semua, atau mungkin tanda bacanya berlebihan, banyak tanda pentung-pentungnya, misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita lihat ketika kita baca itu tujuannya memancing emosional kita. Misalnya bisa buat kita panik, khawatir untuk segera men-share-nya. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang mencantumkan claim too good to be true atau too bad to be true. Kayak misalnya untuk menghindari kecacatan atau tidak cacat sama sekali, penggunaan kata-katanya itu nggak pasti. Misalnya jika mau konsumsi ini bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Terlalu berlebihan juga tidak baik ya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Kemudian kalau misalnya ada foto yang dicantumkan, itu biasanya fotonya bisa editan pakai AI, kemudian atau mungkin blur dan lain sebagainya. Tuh ya. Kemudian satu lagi kita ada ajakan untuk memperluas berita itu supaya disebarkan ke masyarakat secara cepat. Jadi ketika sahabat membaca satu artikel hoax seperti itu, dicek dulu apakah ada yang tadi saya sampaikan. Kalau merasa ini kayaknya nggak benar, nah ini tipsnya. Tipsnya gimana? Yang pertama kita tuh berpikir skeptis dan juga berpikir kritis ya. Jadi ketika membaca sesuatu tuh jangan langsung percaya, tapi pastikan dulu ini benar nggak ya. Nah kalau udah agak-agak mulai keraguan, cek sumbernya. Jadi kita validasi dengan sumbernya dulu. Sumbernya dari siapa? Tadi sempat disebutkan kalau anonim berarti jangan percaya. Lihat dulu apakah memang dari instansi tertentu, memang sumbernya terpercaya. Bisa berarti. Kemudian kalau misalnya kurang yakin juga, bisa kita pastikan di Halo Bepom ya, sama Bepom. Kayaknya di lensa pertama sempat terbahas juga ya tentang Halo Bepom ini. Jadi ketika dapat berita, sama Bepom mau validasi benar atau tidaknya, boleh telepon ke 1.500-533 atau bisa ke nomor layanan UPT Balai POM terdekat supaya memastikan apakah berita itu valid atau tidak. Gitu ya. Nah, ketika sudah tahu itu untuk kita lawan sama-sama sama Bepom, jangan diteruskan. Kalau sudah tahu itu hoax, jangan diteruskan. Jadi kalau tagline kita tuh saring sebelum sharing. Nah, jadi ketika sudah tahu itu hoax, jangan langsung diteruskan. Disaring dulu, kemudian kalau memang sudah itu pasti hoax, kita hapus kontennya. Jangan ikut-ikutan menyebarluaskan kecemasan atau berita-berita yang memang tidak benar adanya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu polos lah ya Kak. Iya. Karena baca suatu informasi itu ditelaah dulu, dicari dulu sumbernya. Oke sahabat Bepom, mungkin itu aja untuk lensa Bepom kali ini. Untuk sahabat Bepom yang masih penasaran seputar hoax yang beredar tentang obat ataupun makanan, itu bisa cek di buku saku Hoax versus Fakta Bepom X Mavindo. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi video ya. Oke sahabat Bepom, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video dan sampai jumpa lagi.